Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Zaki. Ya, Arkan Hitam. Saya Muhammad Rafi. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Budi. Di sini kami mengambil perusahaan Sony. Baik, di sini saya Arkan Hitam akan menjelaskan mengenai perkembangan perusahaan Sony. Pertama-tama, kita melihat dulu sekilas mengenai Sony. Mungkin banyak dari kita yang sudah familiar ya dengan perusahaan Sony. Jadi, nama resmi perusahaan Sony itu adalah Sony Group Corporation yang kantor pusatnya terletak di Sony City, Minato, Tokyo, Jepang. Jadi, Sony sendiri ini adalah perusahaan konglomerat multinasional asal Jepang yang mencakup bisnis elektronik, kemudian ada imaging dan sensing, atau juga kita sebut biasa pencitraan dan penginderaan. Kemudian mereka bergerak juga di bidang film dan televisi, musik, hingga video game. Di slogan terkenal mereka ini adalah Be Move, yang artinya itu adalah penuhi dunia dengan emosi melalui kekuatan kreativitas dan teknologi. Kemudian saya akan membahas pendiri perusahaan ini. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Masaru Ibuka dan Akio Morita, di mana Masaru Ibuka ini adalah seorang jenius di bidang pengembangan produk, sementara itu Akio Morita adalah ahli manajemen bisnis dan pemasaran. Mereka ini pertama kali bertemu pada saat Perang Dunia II sebagai insinyur yang merancang sistem pemandu rudal pendeteksi panas untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Jadi hubungan keduanya ini antara Masaru Ibuka dan Akio Morita selama 40 tahun itu disebut sebagai salah satu hubungan paling produktif dan menarik dalam sejarah bisnis. Kemudian ada lahirnya perusahaan. Jadi perusahaan itu awal kelahirannya itu pada bulan September 1945 pasca Perang Dunia II berakhir. Di sini Masaru Ibuka membuka sebuah toko reparasi radio di gedung departemen store Shirokiya di distrik Nihonbashi, Tokyo, yang rusak akibat serangan bom. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1946, Ibuka bergabung dengan Akio Morita untuk mendirikan perusahaan bernama Tokyo Tsushin Kogyo, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Tokyo Telecommunication Engineering Corporation, dengan modal sekitar 190.000 yen dan berjumlah 8 karyawan. Baru kemudian pada tahun 1958 nama perusahaannya diubah menjadi Sony. Baik, setelah teman saya sebelumnya menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan, di bagian ini saya akan menjelaskan dengan membahas asal-usul nama Sony. Nama Sony sendiri ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Nama ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu sonus dari bahasa Latin yang berarti suara atau sonik, dan Sony yang berarti anak muda. Kombinasi ini sengaja dipilih untuk mempresentasikan semangat anak muda yang penuh energi, kreatif, dan inovatif. Jadi sejak awal, Sony memang ingin dikenal sebagai perusahaan yang dinamis dan terus berkembang. Selain itu, nama Sony juga dipilih karena terdengar sederhana dan mudah diingat secara internasional, sehingga tidak hanya identik dengan Jepang, tetapi juga bisa diterima secara global. Selanjutnya, kita masuk ke produk pertama yang dikembangkan oleh Sony. Produk konsumen pertama yang mereka buat adalah penanak nasi. Namun, produk ini ternyata tidak berhasil di pasaran dan gagal secara komersial. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan Sony tidak langsung sukses, tetapi melalui proses trial and error. Kemudian, produk yang benar-benar berhasil adalah tape recorder Type G. Produk ini menjadi tape recorder pertama buatan Jepang dan mendapat respon yang sangat baik di pasar. Keberhasilan ini juga didukung oleh lisensi teknologi transistor yang diperoleh dari Bell Labs di Amerika Serikat. Teknologi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk Sony selanjutnya. Setelah berhasil dengan produk awalnya, Sony terus berkembang dan menghasilkan berbagai produk inovatif. Beberapa produk penting diantaranya adalah pada tahun 1995, Sony mengeluarkan TR-55, yaitu radio transistor pertama di Jepang. Kemudian pada tahun 1957 hadir TR-63
yang menjadi radio transistor terkecil di dunia dan sukses secara global. Pada tahun 1968, Sony memperkenalkan televisi Trinitron yang memiliki kualitas gambar lebih baik. Pada tahun 1979, Sony merilis Walkman GPS L2 yang merevolusi secara manusia mendengarkan musik. Pada tahun 1982, Sony meluncurkan pemutar CD/CDP 101 dan menjadi pelopor era digital bersama Philips. Dan pada tahun 1994, Sony merilis PlayStation yang kemudian menjadi salah satu produk paling sukses dan menyumbang besar terhadap pendapatan perusahaan. Dari sini kita belajar dan bisa melihat bahwa Sony konsisten dalam menciptakan inovasi yang berdampak besar terhadap perkembangan teknologi dan gaya hidup manusia. Pada di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai filosofi perusahaan Sony yang bernama Kando. Di balik kesuksesan produk-produk Sony, terdapat sebuah filosofi inti yang menjadi jiwa perusahaan, yaitu Kando. Kando adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti rasa kagum dan emosi mendalam yang seseorang rasakan ketika untuk pertama kalinya mengalami sesuatu yang benar-benar indah dan luar biasa. Filosofi ini bukan sekedar nilai abstrak, ia tercermin dalam misi Sony, yaitu menciptakan masa depan hiburan melalui kekuatan teknologi bersama para kreator. Dan dalam tujuan bisnisnya, isi dunia dengan emosi melalui kekuatan kreativitas dan teknologi. Kando sendiri menggambarkan perasaan puas sekaligus bersemangat, yaitu sebuah pengalaman emosional yang Sony ingin hadirkan kepada setiap orang yang menggunakan produk mereka. Kini, Sony telah berkembang menjadi konglomerat raksasa yang beroperasi di berbagai lini bisnis, antara lain elektronik konsumen, gaming melalui PlayStation, industri musik melalui Sony Music, perfilman melalui Sony Pictures, serta pencitraan dan semikonduktor. Secara finansial, pada pertengahan tahun fiskal 2025, Sony mencatatkan pendapatan sebesar 13,2 triliun yen, angka yang mencerminkan kekuatan bisnis Sony di tingkat global. Yang lebih mengejutkannya adalah Sony kini menguasai lebih dari 53% pasar sensor CMOS global melalui divisi imaging dan sensing solution-nya. Artinya, lebih dari separuh kamera pada smartphone yang ada di tangan kita saat ini kemungkinan besar menggunakan sensor buatan Sony. Kesimpulannya adalah perjalanan Sony adalah bukti nyata bahwa ketangguhan dan visi jangka panjang mampu mengubah keterbatasan menjadi kejayaan. Sony lahir bukan dari kemewahan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.